Ya, pada masalah tentang sistem recovery, case pertama tentang Busardo yang suka sekali menginstal, namun laptopnya entah sengaja ataupun tidak menjadi berperilaku aneh. Lalu, saya atau Anda di sini sebagai teman dekatnya Busardo ingin menunjukkan cara membuat sistem recovery point. Nah, kita langsung saja ke VirtualBox-nya. VirtualBox, lalu kita tekan WinR, itu run, kita ketik yaitu sistem properties protection, kita klik enter. Nah, setelah buka seperti ini, kita langsung ada pada sistem protection. Yang kita lakukan jika ini pertama kali kita sistem recovery, maka kita klik configure, lalu kita klik turn on system protection. Nah, max usage ini maksudnya adalah ruang yang kita ingin untuk menyimpan suatu recovery data. Nah, untuk ukuran idealnya itu sekitar 10-15%. Dan di sini saya memberikan 15% aja. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik create. Nah, restore point di sini adalah kita memberikan nama yang kita inginkan pada sistem recovery ini. Nah, saya tulisnya recovery aja. Kalau kita klik create lagi, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah ada tulisan the restore point was created successfully, kita klik OK. Berarti sistem recovery udah selesai dibuat dan case 1 telah selesai. Lalu ke case sistem recovery yang case kedua, itu adalah setelah Anda membeli solusi recovery point. Nah, cara menload recovery tersebut bagaimana caranya? Maka kita langsung saja ke VirtualBox. Seperti di case pertama, kita ke WinR, lalu sistem properties protection, kita pilih OK. Nah, di sini karena kita sebelumnya udah bikin sistem recovery-nya, nah kita klik sistem restore. Kita tunggu, nah akan kebuka wizard seperti ini, kita klik next saja. Lalu kita di sini kita pilih sistem recovery yang akan kita load. Nah, ini ada scan for affected programs. Ini tuh maksudnya adalah scan for affected program ini adalah efek dari recovery yang kita buat tersebut. Tapi di sini kita langsung klik next saja. Nah, udah kayak gini, kita tetap klik finish. Nah, ada tulisan once start, system restore cannot be interrupt. Do you want to continue? Kita klik yes saja. Lalu kita tunggu hingga sistem restore itu selesai. Ini mungkin akan memakan waktu yang lumayan lama. Nah, lihat di sini Windows akan merestart hingga sistem recovery-nya itu diinisiasi dan di-restore ulang. Ini kita tunggu restart dari sistem recovery yang kita lakukan tadi. Nah, jika sistem recovery dan restart sudah selesai dilakukan, maka prosesnya sudah selesai. Dan sistem recovery case 2 telah selesai. Lalu pada case selanjutnya tentang cloud backups, yaitu di case ini laptop Fulan itu rusak. Nah, tapi untungnya si Fulan ini udah backup datanya di OneDrive. Nah, di sini kita ingin tahu bagaimana sih caranya untuk setting backup otomatis folder penting kita ke OneDrive itu bagaimana. Selanjutnya, maka kita buka VirtualBox. Nah, lalu setelah itu kita klik File Explorer.
lalu kita klik OneDrive. Nah, akan muncul setup OneDrive seperti ini. Kita ketik email kita. Kita klik sign in. Setelah masukkan email, kita masukkan password kita. Seperti ini. Kita klik sign in. Nah, kita tunggu proses sign in-nya. Ini kita pilih next aja. Nah, di sini ada tulisan sync all files and folder in OneDrive, yang artinya kita akan mensinkronisasi semua file yang ada, lalu pastikan centang semua, lalu kita klik next. Nah, jika telah tersinkronisasi, maka folder yang ada di OneDrive akan ada isinya seperti ini, dan case cloud backup sudah selesai. Lalu pada case selanjutnya yaitu command prompt. Di case pertama ini, Shinchan itu mendownload sebuah file-file yang lumayan besar, dan di mana dia itu ingin laptopnya akan otomatis shutdown sendiri setelah 3 jam berlalu. Nah, tapi dia ingin melewat ini lewat CMD. Nah, bagaimana caranya? Maka kita langsung aja ke VirtualBox. Kita langsung aja kita tekan Windows key and X. Nah, ini langsung ada namanya command prompt. Kita ini udah bisa seperti ini. Lalu apa kode yang harus kita masukkan? Nah, kita ini tulis aja shutdown.exe min-s. Untuk masukkan waktu kita tulis min-t, tapi waktu di sini bukan waktu dalam hitungan jam, tapi di sini detik. Jadi kalau misalnya kita pengen 1 jam mati, berarti kita harus nulis 3600. Yang maksudnya adalah 3600 detik. Berarti kalau misalnya si Shinchan ingin mematikan komputer dalam waktu 3 jam, berarti 3600 dikali 3. Jadi kita tulis 10.800 di sini. Lalu setelah itu kita tekan enter. Nah, jika sudah seperti ini, ada akan notifikasi seperti ini. Windows will shutdown in 180 minutes, yang artinya akan mati dalam 3 jam. Berarti CMD telah selesai, case pertama. Nah, pada case selanjutnya dari command prompt, yaitu case kedua, tiba-tiba Shinchan ingin menonton film yang sudah dia download sejak 3 jam yang lalu. Maka dari itu, dia ingin kode tersebut, di mana kode dari case pertama itu dibatalkan. Bagaimana cara membatalkan kode tersebut? Maka kita langsung aja ke CMD. Kita di sini langsung buka CMD. Di VirtualBox kita tulis shutdown.exe. Terus kita di sini strip A. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah ini maka proses shutdown tersebut telah di-cancel. Nah, log off is cancelled. Setelah ada notifikasi seperti ini, maka shutdown telah dibatalkan dan case 2 dari command prompt telah selesai. Nah, selanjutnya pada soal registry. Di sini kita apa sih sebenarnya registry itu? Dan perlukah kita mempunyai backup terhadap registry? Nah, jika perlu, bagaimana caranya untuk membackup seluruh registry yang ada dalam komputer kita? Pertama, itu apa sih sebenarnya registry itu? Registry itu adalah sebuah pusat database yang menyimpan pengaturan konfigurasi pada sebuah sistem operasi, yaitu dalam hal ini adalah Microsoft Windows. Registry yang biasa disebut Windows Registry
biasanya terdapat informasi dan pengaturan untuk hardware, software, dan sistem operasi itu sendiri. Nah, perlukah sebenarnya kita untuk membackup? Menurut saya, itu adalah perlu. Kenapa perlu? Karena registry itu digunakan untuk mengatur bagaimana hardware dan software yang ada dalam PC kita agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Di sini saya mencantumkan di mana saya mendapatkan informasi tersebut. Nah, lalu bagaimana cara membackup ini? Kita langsung saja ke kita langsung aja klik search di sini. Lalu kita ketik regedit. Nah, ini kita klik 2 kali. Ini kita langsung aja yes di sini. Yes. Nah, karena udah seperti ini kita langsung file terus export. Lalu maksud ekspor di sini adalah kita langsung menulis nama file di mana kita akan membackup semua registry yang ada dalam PC kita. Di sini kita bisa menaruh file tersebut di mana saja yang sesuai kita inginkan. File name di sini saya kasih nama registry, tapi ini terserah bisa apa aja. Lalu saya simpan di disk PC, saya simpan di desktop, lalu kita klik save. Jika sudah seperti ini, nah untuk melihatnya, ini kita bisa klik properties di sini, klik kanan, lalu properties, di mana kita bisa melihat berapa besar size registry tersebut tergantung dari berapa banyak software yang ada dalam komputer kita. Nah, maka case registry telah selesai. Pada case terakhir di Windows 10 Convenience, di Windows 10 itu ada namanya fitur baru bernama Virtual Desktop. Kita diminta untuk membuat 3 virtual desktop, di mana desktop pertama itu membuka program Notepad, lalu desktop kedua membuka CMD, dan desktop ketiga membuka browser kesayangan kita. Kita sekarang langsung saja ke Windows 10, lalu untuk membuat virtual desktop, kita klik text view seperti ini. Tapi sebelum itu, karena di desktop pertama kita ingin membuat notepad, maka kita langsung search Windows, kita pilih notepad, ketik notepad seperti ini, di mana pada desktop yang pertama telah terbuka otomatis notepadnya. Lalu kita klik text view ini, lalu di sebelah kanan ada tulisan new desktop, langsung muncul desktop 2, di mana tadi di soal desktop 2 itu kita ingin membuka CMD. Kita klik search Windows, lalu kita buka CMD, enter. Nah, maka di virtual desktop kedua, otomatis kita telah membuka CMD. Untuk desktop ketiga, maka kita klik lagi text view, lalu kita pilih new desktop. Maka kita ketik desktop 3. Untuk membuka browser, di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Langsung buka seperti ini, maka otomatis desktop 3 telah membuka browser kesayangan kita. Nah, jadi Windows 10 Convenience case-nya telah selesai.